Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Tadi Pak Ustadz, siapa yang nurunin selain Pak Ustadz? Loh, bukan turun sendiri. mana pernah saya nurunin orang? Aneh. Jangan apa aja. Kalau udah terpojok janganlah. Nggak tahu saya siapa yang nurunin, Kita paling itu kan- moderator. Ya. Paling Kita itu kan diskusinya kan tertib, kita kan kondusif, kecuali kalau kita cakar-cakaran, iya. Tapi kalau udah kalah, udah nggak usah apa. Artinya jangan cengeng gitu. Karena berapa kali Anda diulangi, Anda tetap ngotot kan gitu. Saya sama Pak Robin aja dah. Tuh Pak Robin, Tatar nih, Yesus Tuhan katanya Pak Robin. Bukan Pak Robin yang saya lawan, Pak Ustadz. Kalau Pak Robin saya nggak mau, Pak Ustadz yang saya lawan malam ini. Iya. Atau mau menghindar sama saya gitu? Mau menghindar? Baik, mau apa nanya apa? Ah? Silakan. Duluan bertanya silakan. Enggak, saya itu sebenarnya ya kalau menanyakan apa agama kalian itu saya kurang tertarik. Tapi kalau memang Pak Ustadz, ya kan Pak Ustadz mengizinkan, tapi jangan nanti Pak Ustadz artinya ini mencelakakan saya nanti. Apa nama itu, jangan nanti saya dianggap penistaan agama. Tapi kalau kenapa saya mau diskusi sama Pak Ustadz ini karena sesuai dengan tema Pak Ustadz ini, anakku adalah Tuhanku. Iya. Nah, jadi tapi kalau Pak Ustadz perbolehkan saya untuk bertanya, ya saya bertanya. Iya, kira-kira apa tanggapan Anda ya dan pertanyaan Anda melihat judul seperti ini? Silakan. Iya, tapi harus dipastikan dulu Pak Ustadz. Soalnya kalau belum ada ditunjukkan kepada siapa, ya saya tidak bisa memberikan tanggapan apa-apa. Tapi kalau Pak Ustadz menyebut oknumnya siapa namanya, baru saya bisa bertanggapan. Oke, silakan buka Lukas 2 nomor 11. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud ya. Yang lahir Tuhan, betul? Tuhan, betul? Iya, Tuhan. Nah, ya udah. Berarti sesuai. Lalu? Nah, berarti ibunya yang mengandung berarti ibunya mengandung Tuhan, betul? Enggak, yang jadi problem sama Pak Ustadz di situ apa? Siapa yang disembah oleh ibunya? Yang disembah oleh ibunya adalah Allah. Bukan yang di dalam perut. Kalau yang di dalam perut Bunda Maria itu yang diberi nama Tuhan Yesus, ya memang di dalam jasmaniahnya, di dalam tubuh Yesus itu, ya di situ ada berdiam keilahian, ya keilahiannya ada, kealahannya ada. Makanya Yesus itu ya punya dua natur ilahi dan natur manusia. Itu karangan. Jadi, kau Pak Pendeta. Bukan karangan itu ya. Bukan karangan. Kalau karangan itu berarti asumsi tanpa data. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah ya sesuai dengan data yang memang ada di dalam ayat Alkitab kami. Lah, di mana ayatnya? Di satu sisi dia Tuhan, di satu sisi dia manusia, itu di mana? Ada nggak tertulis? Ada Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia, kan kayak gitu? Iya. Manusia bukan Tuhan kan? Iya, firman yang adalah Allah itu ya telah menjadi manusia. Iya. Nasi Makanya sudah jadi bubur. Pak Pendeta, iya, makanya logikanya. Logikanya kayak gini. Bentar. Logikanya kayak gini. Nasi sudah jadi bubur. Kan bubur kan? Bukan nasi seperti kan? Itu logikanya, bukan seperti itu logikanya Pak Ustaz.
Kalau firman menjadi manusia, ya bukan berarti dia firman lagi, bukan berarti dia Tuhan lagi. Nasi sudah jadi bubur, bukan berarti dia beras lagi, bukan. Itu kan benda mati, ya kan? Tapi kalau Tuhan ini, ya kalau sesembahan kami itu adalah Allah yang hidup, Elohim yang hidup, bukan jangan dianalogikan dengan benda mati, karena benda mati itu tidak punya kuasa. Tetapi kalau Allah itu punya kuasa, ya apa yang dikehendakinya itu pasti jadi. Itulah bedanya benda mati dengan Tuhan yang hidup. Ya, kalau batu itu memang tidak bisa menjadi apa-apa, tetapi kalau Allah yang hidup, Allah yang roh, ya, yang transenden itu, yang maha kuasa, itu apa saja yang dia inginkan, ya, mau apa saja yang dia mau, dia bisa, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Hah? Jadi iblis mau nggak dia? Gimana? Jadi iblis mau nggak dia? Kalau dia berkehendak bisa saja, tetapi Tuhan itu tidak Bisa. Bentar dulu, jangan dipotong dulu, dengarkan dulu penjelasan. Kalau Iya, dia makanya mau, saya kaget aja, bisa gitu. ya, kalau dia mau bisa, tetapi Tuhan itu tidak pernah menjadi iblis. Baik. Iya, Pak Depi, Anda ini kan manusia. iya manusia. Mau nggak Anda jadi ayam? Kalau saya punya kuasa, bisa, saya mau. Ngapain Anda jadi ayam? Gimana? Anda sudah sempurna. Anda sudah sempurna, kan kayak gitu. Iya. Sudah sempurna, punya telinga, punya suara, punya tangan, punya kaki dua. Kan kayak gitu. Sudah punya akal. Iya. Anda mau nggak jadi ayam? Iya, kalau saya punya kuasa untuk bisa menjadi ayam, ya, saya mau, saya bisa. Konslet. Iya. Saya aja nggak mau jadi ayam saya. Cuman persoalannya di situ, Pak Ustadz, ya, persoalannya di situ, masalahnya di situ. Saya ini manusia biasa yang tidak punya kuasa untuk bisa menjadi ayam. Iya, saya kan? tahu. Tapi kalau Tuhan saya yang maha kuasa itu, yang transenden itu, ya, tujuannya menjadi manusia apa? Ini yang harus Anda pahami, Pak Ustadz. Apa sih tujuan Tuhan kami ini? Dia menjadi manusia. Tujuannya adalah, ya, untuk menyelamatkan manusia ini, karena di dalam manusia itu ada gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ya, karena Baik, ketika gitu Tuhan saya tanya, gini, Ya, silakan. Anda manusia, saya manusia, Iya, oke, sepakat? iya. Nah, kalau Ya, Anda sepakat. manusia, saya manusia, kalau kita makan bareng, makan nasi, itu pantas nggak? Ya pantas. Tapi kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Ya nggak pantas. Ya kagak pantas. Bagi manusia aja, bagi Anda dan saya, ada yang tidak pantas. Manusia itu nggak pantas Ya. untuk makan kotoran. Begitu juga Tuhan, nggak pantas Tuhan itu jadi manusia. Nggak pantas. Di mana? Itu menurut Anda. Karena itu menurut karena dia maha keyakinanmu, kuat. Pak Ustadz. Ya. Enggak. Itu menurut keyakinanmu. Oke. Enggak, ya saya 46 nomor 5, jangan kamu samakan aku dengan apapun. Kan kayak gitu, hendak dengan apa supaya kamu menganggap aku sama, katanya. Gak pantas dia jadi saya manusia, tahu. gak pantas Tuhan itu. Iya, saya tahu ayat itu. Disusui manusia, gak pantas, gak pantas dikandung Oke. manusia Tuhan itu. Iya, saya tahu ayat itu. Tuhan membandingkan dirinya dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang orang-orang kafir pada saat itu, ya. Bahkan orang-orang Israel yang terpengaruh oleh orang-orang kafir ini, sehingga orang-orang Israel pada saat itu mereka menyembah berhala, sehingga Tuhan ya berfirman kepada Yesaya pada saat itu, ya, sama siapa kalian bandingkan aku ini? Apakah sama berhala-berhala itu? Tidak. Karena berhala itu adalah buatan tangan manusia, ya, tidak punya kehidupan, tidak bisa
berikan Ngelak, apa-apa. ngelak, Ya. ngelak, Tetapi ngelak, tetapi ngelak, ya ngelek ya. ngelak. Iya. Di mana? Udah Pak Ustadz? Delaynya jauh nih kayaknya. Iya, halo. Ah, ah. Di mana Pak Ustadz? Udah bagus. Sepertinya oh, udah bagus ya. Oke, saya jelaskan ya. Ayat itu Pak Ustadz ya, itu Tuhan yang hidup ya, Tuhan pencipta langit dan bumi, sesembahan Abraham, Isa dan Yakub itu tidak bisa dibandingkan dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang Kanaan, Ya, tahu. orang Filistin, orang Amori. Iya, karena berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah buatan tangan mereka sendiri. Ya, sedangkan Allah yang Maha Kuasa ini, ya, keberadaannya adalah roh, tak terlihat, ya, bahkan tak terhampiri, ya, Maha Kuasa. Nah, jadi makanya Tuhan, ya, artinya memberitahukan kepada orang Israel pada saat itu, aku tidak setara dengan apapun, ya, tidak setara dengan sesembahan kalian itu. Ya, karena sesembahan kalian itu tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, tidak bisa memberikan apa-apa, bahkan tidak bisa mendengarkan ketika kalian berseru memanggil namanya. Dia tidak bisa mengabulkan doa kalian. Sama ketika Jadi, Maria melahirkan Yesus, kalau disembah itu namanya berhala. Itu namanya berhala. Di mana ayatnya itu? Lah, tadi kan kata Anda membandingkan Allah itu dengan berhala. Jadi kalau Oke. ada Allah itu dilahirkan, itu berhala berarti kalaunya disembah. Oke, saya jelaskan sama Pak Ustadz ya. Kalau Tuhan Yesus yang Anda maksud di sini, ya, nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu, ya, baca di Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Di situ ada penjelasan siapa itu untuk Raja Hizkia itu. Kok untuk Raja Hizkia? Kita baca ayat itu Pak Ustadz biar jelas. Aduh, Oke, ya. aduh. Untuk Raja Hizkia itu. Oke. Berarti Pak Ustadz setuju kalau seorang manusia disebut adalah penasihat ajaib, ya, Bapa yang kekal, ya, Allah yang perkasa, Raja damai. Setuju Pak Ustadz? Lah, iya, Setuju. untuk Hizkia saat itu. Oh, berarti Hizkia itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, itu dia. Jadi makanya ya, kalau Pak Ustadz mengatakan ya bahwa itu adalah ditunjukkan kepada Hizkia, tidak ada, artinya bahkan Hizkia pun tidak pernah mengaku dirinya adalah Alfa dan Omega. Tidak pernah mengaku dirinya mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hanya Gini, Pak Yesus Pendeta, satu-satunya kalaunya ya, Anda melihat yang kitab bisa Yahudi itu, menyandang ya. gelar itu. Pak Pendeta, kalau Anda melihat Yahudi itu, lihat tafsiran mereka seperti apa, terjemahannya seperti apa. Itu kitab orang, bukan kitab kau. Gini Pak Ustadz ya. Bukan kitab kau itu. Bagaimana kalau saya bentar. Begini, enggak, Pak Ustadz tidak punya hak ya, artinya melarang saya untuk menggunakan ya, memakai kitab Taurat itu, mulai dari Taurat Musa, ya, Mazmur dan kitab para nabi. Karena kenapa? Karena di situ semua telah tertulis ya nubuatan tentang kelahiran sesembahan saya saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu. Ya, jadi Anda, Pak Ustadz, tidak punya hak di situ. Sama halnya sekarang kalau saya itu melarang Pak Ustadz untuk menggunakan Al-Quran dan hadis. Sama halnya itu Pak Ustadz. Ya. Ini kan kau bilang nih, yang kau bilang kan ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Kan gitu. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Iya. Raja damai. Oke. Lihat keterangannya dari tulisan Yahudi ini ya. Penjelasan. Yesaya hidup kira-kira 700 tahun sebelum Yesus. Apakah Yesaya membicarakan seorang yang akan lahir di masa depan? Kan kayak gitu. Nih. Iya. Baik. Iya. Ya. Di dalam ayat ini, terdapat banyak ekspresi yang sangat jelas. Yesaya sedang berbicara tentang seorang anak yang telah lahir, ya. Ingat, telah lahir di zaman itu, ya. Telah lahir di zaman itu. Aduh. Oke. Ini milik Yahudi kau mau pakai kan, milik Yahudi. Baca. Untuk siapa? Kenapa langsung dilangkahi? Kenapa langsung melompat? Baca semua. Mau dibaca satu-satu. Oh, makin Baca hancur semua. kalau dibaca satu-satu. Baik. Baca semua lah, baca. Jangan. Baik. Jangan takut lah. Nah, ya. Dari penerjemahan saja, umat Kristen belum sepakat apakah yang benar akan lahir atau telah lahir. Kristen pun bingung katanya. Ya. Penafsiran siapa itu? Ini milik Yahudi ya. Kitabnya sepertinya mereka itu harus milik berunding Yahudi. dulu dalam konsili menetapkan terjemahan yang sesuai. Kristen mengklaim ayat ini menunjuk kepada Yesus dengan mengatakan Mesias adalah Tuhan. Ya, Iya. nih kita langsung aja ya Udah ke jelas, penjelasan. Oke Berarti ya. udah jelas Di itu, ya? dalam ini ya, di dalam kalimatnya, dalam ayat ini terdapat banyak ekspresi yang sangat jelas. Ya, saya sedang berbicara tentang kepada seorang anak yang telah lahir di zaman itu, oke? Di zaman itu. Siapa namanya? Nah, makanya nih kita Siapa cari namanya? namanya. Cari. Kita cari namanya, ya. Nih, siapa yang dimaksud oleh Yesaya? Ya. Baik. Oke. Ke bawah kesimpulannya siapa nih? Ini banyak ayat-ayat yang dilampirkan Yahudi ya. Sabar ya teman-teman, banyak panjang nih. Kesimpulan. Sampai akhir zaman nggak Pak Ustadz temukan itu bawa itu kepada Rizky ya. Kesimpulan. Yesaya 9 nomor 6 tidak membuatkan anak yang akan jadi Tuhan. Meskipun anak ini mempunyai nama yang artinya Allah yang perkasa, tapi tidak membuktikan bahwa anak itu adalah Tuhan. Anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia. Oke. Semua petunjuk mengarah kepadanya, menggambarkan anak yang sudah lahir, tapi Yesaya menubuatkan anak ini yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari musuh yang kuat, sama seperti masa Midian. Oke? Raja Hizkia nih. Teruskan Habis, baca. nggak ada lagi. Oh, udah dipotong, udah. Apanya Ustaz dipotong? Itu. Nggak ada Ustaz potong-potongan, itu. nggak ada potong-potongan. Belum Raja habis Hizkia, dibaca ya. semua. Aduh, penipu Pak Ustadz ini gimana sih? Mana nih dipotong apanya? Aduh, udah. Ini nggak bisa lagi tadi lihat. itu Pak Ustadz. Wah, nggak jujur kau Pak Apa yang Ustadz. dipotong? Apa yang dipotong? Belum habis kau baca itu, udah kau potong. Ini kalimat terakhir yang saya baca. Iya, kalimat terakhir itu tadi belum habis kau baca itu, udah kau potong. Nih sama seperti masa Midian, giat cemburu, kecemburuan Tuhan semesta alam yang melakukan hal itu. Apa? Ini untuk Raja Hizkia. Tafsiran untuk siapa? Yesus. Dari siapa? Tafsiran dari siapa? Dari Yahudi lah. Oh, itu dari Yahudi. Memang beda kalau penafsiran kami ya dengan Yahudi beda ya. Karena begini, Pak Ustadz, ya oke ya, saya jelaskan ya. Yahudi pemilik kitab, kok Anda yang nafsirin ke kitab orang? Oke. Mau dengar penjelasan enggak Pak Ustadz? Aduh, loh, apa kapasitas Anda, apa hak Anda menjelaskan kitab orang, coba? Itu kitab saya Anda juga paham. karena itu kitab kami juga karena begini, karena Yesus itu ya bukan hanya datang kepada orang Yahudi tetapi kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa. Siapa yang percaya kepadanya, itulah yang ia selamatkan.
dinubuatkan, bukan hanya kepada orang Yahudi. Makanya kami yang percaya kepada Yesus, ya, bahkan orang Yahudi pun saat ini tidak menolak itu. Ya, kalau mereka keberatan, tentu kami sampai saat ini kami tidak pegang yang namanya perjanjian lama itu. Tetapi kenyataannya sampai saat ini 2000 tahun, ya, Yahudi tidak pernah keberatan, hanya Ustaz Yusuf PI yang keberatan. Kan begitu. Haknya apa? Haknya apa? Haknya memakai kitab Kristen tuh. Iya, hak kami adalah karena perjanjian lama itu berisi nubuat, ya, kelahiran, kedatangan sang juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus. Makanya kami berhak itu klaim sepihak Kristen namanya. Kok klaim sepihak? klaim pihak sebelah pihak namanya. Sedangkan Yahudi pemilik kitab, ya pemilik kitab mengatakan Kristen itu penyembah berhala. Macam mana? Ini dengarkan, ya. Perbedaan kami Yahudi itu, ya, mulai dari zaman Tuhan Yesus, ya, ada dunia, ya. Yesus itu pun mereka tidak mengakui nabi, ya, apalagi Tuhan. Ya, nabi aja mereka tidak mengakui itu. Karena bagi mereka itu oleh Yesus adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan imam, ya, bukanlah guru, tetapi hanyalah manusia biasa. Ya, wajar-wajar saja kalau orang Yahudi tadi menafsirkan seperti itu. Mereka membelokkan, ya, ayat itu ditunjukkan kepada Hizkia. Oh, Yahudinya yang dituduh membelokkan. Ya, tapi begini, ya, tapi kenyataannya Anda yang membelokkan kitab orang. Kayak gimana sih? Anda yang membelokkan kitab orang. Anda bilang pemilik kitab membelokkan kitabnya. Ada. Pak Ustadz, sekali lagi saya tanyakan, adakah orang yang pernah menuhankan Hizkia itu? Memang bukan Tuhan kata Yahudi. Itu dia. Tetapi di situ anak yang lahir itu, ya, anak yang lahir itu penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, ya, Bapa yang kekal, ya, Raja damai. Jadi siapa manusia yang bisa, sabar dulu, siapa manusia yang bisa menyandang gelar itu? 4 gelar di situ Pak Ustadz. Penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa seorang manusia yang bisa menyandang gelar itu? Ya, buktinya, ya, Hizkia itu tidak pernah ada orang, ya, baik orang Yahudi, ya, dan orang Kristen saat ini tidak pernah menuhankan yang namanya Hizkia. Karena kenapa? Karena nubuatan dari Yesaya itu terjadi di masa depan, bukan di masa Yesaya. Ya, kau paham gak kosakata telah tuh? Telah tuh udah terjadi. Paham kan bahasa Indonesia? Itu kan tafsiran Yahudi. Tadi saya paham itu. Kan tafsir Yahudi itu tadi. Ya kalau lain kenapa dipaksakan ke Yesus? Nggak nyambung. Ya kan tafsiran Yahudi. Wajar-wajar aja kalau ini Yahudi itu oleh lahir. karena mereka benci kepada Tuhan Yesus, makanya mereka menafsirkan seperti itu. Mau ku panggilin Bang Billy rupanya orang nih. Ya, Bang Billy. Nggak sanggup kau kan? Nggak sanggup kau adu argumen sama saya kan? Nggak sanggup kau kan? Masalahnya itu dia dia, bawa teks aslinya ke hadapanmu, kau mencret nanti yulat gitu. Ayo Pak Ustadz, debat aja kita. Nggak usah manggil kawan, nggak usah. Kita berdua buktikan kalau kau cerdas. Saya tahu ini ya. Iya. Malu-maluin Kristen masalahnya. Oh, kau malu-maluin, gak malu-maluin orang Kristen mengerti apa yang saya sampaikan ini. Mereka pasti mendukung, ya. Kalau ada orang Kristen di bawah, ya katakan setuju. Tulis setuju. Kalau ada orang Kristen, apa yang saya sampaikan ini. Nih, mari kita baca ya. Dalam ayat ini terdapat banyak ekspresi yang sangat itu jelas. Di bawah itu. Yesaya sedang berbicara. Ada yang setuju tentang seorang anak yang telah lahir. Gede kali nih ditandainnya telah lahir ya. Itu penafsiran. Itu apa Anda kuti-kuti itu Pak Ustaz? Yang itu kan akan lahir. Penafsiran. Ini bukan tafsir. Kosakata tersebut contohnya ada di Kejadian 1 nomor 26. Seorang anak laki-laki bagi Set juga, anak itu dinamainya Enos. Jadi waktu itu dia telah lahir dengan kosakata yang sama, Yulat. Ayo.
Hmm. Nih ya, kosakata yang Mana sama. yang Anda baca itu? Nih ya. Kosakata yang sama Yulat Oke. di Yesaya 9 nomor 6 sama Kejadian 4 nomor 26 itu sama kosakatanya. Telah lahir. Kayak gitu. Jadi anak Iya. itu telah lahir di zaman ayat ini diturunkan. Bukan untuk berarti- Yesus, nggak nyambung. Nggak nyambung. Pertanyaannya tadi Pak Ustadz belum menjawab tadi pertanyaan saya. Layakkah seorang manusia itu menyandang gelar ya sebagai penasihat ajaib ya Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Layak nggak? Layak. Layak. Siapa? Layak. Raja Hizkia tuh. Siapa? Apakah orang Israel pernah menuhankan Raja Hizkia? Ngapain? Di situ dibilang dia bukan Tuhan. Tapi Allah yang perkasa itu siapa itu? Allah yang perkasa itu maksudnya dia diberikan kekuatan dari Tuhan. Waduh, stres Pak Ustadz ini gimana Bukan sih? stres. Gimana? Itulah isi kata kepala Pak Yahudi. Ustadz ini? Aduh. Kalau kamu mengambil kitab Yahudi, jangan kau selewengkan kitab orang gitu. Aduh. Kayak gimana? Pak Ustadz, di Al-Quran Pak Ustadz itu Allah yang perkasa itu apakah manusia atau pencipta? Nggak usah ke Al-Quran dulu, nanti hilang fokus kita. Enggak, jawab dulu. Satu-satu. Jawab dulu karena Anda mengatakan tadi ya manusia layak menyandang gelar yang namanya Allah yang perkasa. Saya tanyakan sekarang, di Al-Qur'an Pak Ustadz ya, Allah yang perkasa itu manusia bukan? Allah tidak sama dengan apapun. Tapi berarti standar ganda Pak Ustadz ini mengatakan Apanya? tadi bahwa ya manusia bisa saja menjadi Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu kan konteks dari kalian, bukan kitab saya. Ngapain kau gabung di dalam Quran saya? Allah di dalam Al-Quran Ustadz itu gak ada ini. Allah yang perkasa disematkan untuk manusia. Hanya di kitab kalian Begini aja. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz ya. Cara membuktikan itu ya, kalau memang itulah benar adalah Hizkia, tentu pasti ada orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang menuhankan Hizkia itu sampai saat ini. Bukan Karena begini, Tuhan kata Yahudi. sabar. Kayak gimana sih? Sabar Pak Ustadz. Sabar Pak Ustadz. Di Santai kita, situ Pak Ustadz, dilahirkan ya. dia bukan untuk dituhankan. Itu Iya. kosakata dari Yahudi. Iya santai Pak Ustadz, kita diskusi dengan baik Pak Ustadz ya. Tapi ya di zaman Hizkia dan setelah kematian Hizkia ini tidak ada satupun manusia di antara orang Israel yang menuhankan Hizkia ini. Ya karena memang nubuatan itu bukan kepada Hizkia. Ya. Tetapi buktinya ya ini merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Di awal Masehi ya ada orang Yahudi yang menuhankan Tuhan Yesus, yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Sampai 2000 tahun saat ini masih ada orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus karena dialah yang ada di nubuatan itu. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai di situ. Ya. Makanya saya bilang tadi, buktikan sama saya siapa orang Yahudi ya yang mengakui bahwa Hizkia itu adalah Tuhan. Kau Tapi tidak ada, kan? ketampol. Data bantahannya mana? Kau dari tadi ngomong data bantahannya untuk Yahudi ini mana? Ayat itu yang kita bahas kan, Pak Ustadz mengatakan Ya, iya. itu kan ditunjukkan kepada Hizkia. Raja Hizkia. Pertanyaan saya sekarang, siapakah orang Yahudi yang pernah menuhankan Hizkia? Lah, memang tidak dituhankan. Ini makanya baca artikelnya ya, nih ya. Makanya kau baca betul-betul, anak ini lahir bukan berarti dia Tuhan, ya. Apakah pasal ini benar-benar mengatakan bahwa anak yang lahir ini menjadi Tuhan? Nggak akan, kata Yahudi ya. Anda bisa baca di sini.
Kristen bersikeras penafsiran Yahudi. bahwa ayat Oh, ini bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Padahal untuk apa Ustaz ulang-ulangi itu? Itu kan ya. itu Nih. kan penafsiran Yahudi. Telah lahir. Ah, Lah itu tafsiran Yahudi karena mereka pemilik kitab. Kalau kau apa begini coba? ya, Pak Ustadz, ya Bentar, Pak Ustadz Yusuf PI ini ya. Apa Pak hak Ustadz Yusuf Anda ketika Anda yang membawakan kitab Yahudi lalu menafsirkan seenak udel Anda? Itu tafsiran Yahudi, tafsiran orang, itu kitab orang. Wajar gitu. ya, hak Sama seperti saya. begini Sebentar, ya, sama hak seperti saya. Al-Quran saya, ulama saya yang menafsirkan. Oke. Lah, Anda Kristen, hak apa Anda menafsirkan kitab agama lain gitu? Oke, tahu hak saya begini, saya kasih tahu ya. Hak saya adalah ya satu, di situ semua sudah tertulis nubuatan tentang Tuhan saya, yang saya tuhankan adalah Yesus. Kedua, itu ya. Ada nggak di Sabar perjanjian dulu. lama tuh kosakata Sabar. Yesus? Sabar dulu, sabar. Oke ya, sabar. Kedua, ya, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi sendiri. Siapa itu? Yohanes, Petrus, Matius, Filipus, ya, yang menulis Injil orang yang ikut Tuhan Yesus, murid langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi dari situlah ya, karena kami pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, makanya kami ada berhak ya di kitab itu. Ya, kami berhak di situ. Apa haknya? Iya, ya itu kitab kami karena ya Kitab Petrus Anda? itu Kitab dari Petrus mana? dan Tuhan Yesus itu Petrus dan Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Jadi yang memberikan hukum itu pun kepada Musa adalah Tuhan kami sendiri, bukan yang lain. Makanya kami berhak di situ. Pertanyaan sekarang, hak Pak Ustadz untuk mengutip-ngutip itu Lah apa hubungannya dengan Kristen? Nggak ada kan? ada hubungannya. Ada. Lah, Karena Yesus Tuhan Yesus Yahudi, Petrus Yahudi, murid-murid Yesus Yahudi, kitab-kitab Yahudi. Lalu hak apa Anda memakai kitab Yahudi? Anda kan Kristen. Kami yang percaya kepada Yesus, kami berhak di situ karena kami adalah ya pengikut Kristus. Jadi semua nubuatan tadi dan hukum-hukum yang ada di kitab bait Taurat Musa, Mazmur dan kitab para nabi, kami berhak di situ karena semua di situ sudah tertulis semua hukum-hukum di situ dan juga nubuatan tentang kelahiran Tuhan kami di situ, Tuhan Yesus. Baik, kalau gitu saya tanya, ada nggak di perjanjian lama kosakata Yesus? Ada. Tunjukkan sama saya. Silakan dicari. Kalau itu betul-betul kitab kau di perjanjian lama ada kosakata Yesus, silakan cari. Oke. Yosua itu, nama Yosua, Yehosua itu adalah bukan Yosua, ada di beda orang. Lalu Yesus yang kita cari. Nama Yesus ini, Yesua ini, Yesus adalah Yesua yang artinya adalah Tuhan penyelamat. Beda orang. Kok beda orang? Ya, beda orang begini itu Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah ada di perjanjian lama itu, ya. Gelar Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus adalah Immanuel yang artinya adalah Allah beserta kita. Dan juga namanya Yesus itu, Yesua itu ya, atau Yehosua itu adalah artinya Tuhan penyelamat. Jadi sudah ada di perjanjian lama. Untuk apa Pak Ustadz persoalkan itu? Ya. Lah, mana kata Yesusnya? Gimana? Mana ada kata Yesus di perjanjian lama? Oke. Di perjanjian lama, saya cari ya. Kata Anda ada. Iya, bentar. Iya. Saya tunggu sampai 2 hari sebelum kiamat.
Satu Tawarikh ya, satu Tawarikh 24 ayat 11. Satu Tawarikh. Baik. Tawarikh Iya. 24:11. Iya. Kok ini bukan Yesus, Pak Pendeta? Ini Yesua, anak Yahudi. Ini kan? Ini Iya, bukan Yesus, coba kau makanya. lihat. Iya. Ya, para imam dibagi dalam rombongan. Ini rombongan imam-imam orang Yahudi. Namanya rombongan tersebut yang satu ya, rombongan yang ke-9 itu Yesua. Nama orang Yahudi bukan Yesus. Kacau kau ini. Pak Ustadz ya, kata Yesus ini adalah dari bahasa Yunani. Iya kan? Kalau di bahasa Ibrani adalah Yesua. Nah, jadi sudah ada di situ ya, makanya ada Yesua adalah artinya ya Tuhan penyelamat. Itu artinya. Jadi untuk apa? Udah saya tunjukkan. Udah. Kata Yesus ini dari bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani. Di bahasa Ibrani adalah Yesua. Ya. Jadi yang artinya adalah Tuhan penyelamat. Oke ya? Yang Anda tunjukkan itu adalah rombongan Yahudi, ya, para imam Yahudi, siapa saja namanya, kan Yang Anda rombongan-rombongannya. tanyakan tadi di mana kosakata ya di Perjanjian Lama? Kosakata sudah ada. Yesus. Ya Yosua. Kosakata Yesus. Ya, Yosua. Bukan ya, Yesua. Yosua dan Yesua itu sudah ada. Ya. Jadi sama dengan Yesus kalau di bahasa Yunani, ya kan? Jadi kalau di bahasa Ibrani adalah Yesua yang artinya Tuhan penyelamat. Udah. Ada. Jangan habis pikir saya. Gak ada lagi pertanyaan selain itu? Ada. Ya, saya nggak ada lagi nanya. Udah, baik itu aja. Saya belum bertanya ini. Saya belum bertanya. Belum nanya ke kau? Gimana? Kau mau nanya emang? Apa? Aku mau bertanya lah. Apa? Oke, saya bertanya ya. Pak, cocok logi nggak nyambung teman-teman ya. Malas saya nanya jadinya. Pasti cocok logi lagi jawabannya gitu. Kok cocologi? Aduh, bilang aja kalau takut ditanya Pak Ustadz. Kalau takut udah nggak. Apa kau mau nanya apa? gitu. Carilah cepat. Apa pertanyaan kau? Oke ya. Punya catatan rupanya. Aduh, sabar Pak Ustadz. Kalau saya bertanya itu harus pakai data. Saya nggak mau tanya asumsi gitu. Ya udah, apa yang mau Tapi kau kalau Pak tanyain? Ustadz makanya sabar dulu ya. Al-Hijr 6 ya, Al-Hijr 6 saya baca dulu ya. Kena lagi nih, bakal kena lagi nih, Bos. Bakal kena lagi nih orang ya. Bakal kena teman-teman, silakan. Kenapa ini Pak Ustadz? Kenapa ini Pak Ustadz? Ya nanti saya jawab, dulu. silakan lah. Al-Hijr ayat 6. Saya buka ya. Oke, buka situ. Oke. Enggak, Anda buka, tampilkan di layar, saya juga buka. Oh gitu. Matius nih. Al-Hijr kan? Ayat? Iya. 6. 6. Baik. Apa katanya Pak Pendeta di situ? Apa katanya Pak? Sabar dulu Pak Ustadz.
Lama sekali ketemunya. Saya suruh buka di situ tapi nggak mau. Gimana sih? Mana Al-Hijrinnya? Cari dulu bro, saya mau lihat permasalahannya apa. Sabar Pak Ustadz. Al-Hijr, Al-Hijr. An-Nahl. Iya, bingung. Bingung dia nyari aja bingung dia. Sabar dulu Pak Ustadz, sabar. Al-Hijr, Al-Hijr, Al-Hijr. Ada. Kok nggak ada di sini ya? Kenapa jadi nggak ada? Nggak mungkin nggak ada. Sabar. Nggak mungkin nggak Sabar ada. Pak Ya. Ustadz. Ini ada. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Iya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Oke, di sini ada orang yang menuduh Rasulullah di sini adalah orang gila. Benar kan? Ya, terus? Benar Pak Ustadz ya? Oke. Di Musnad Ahmad 24768 ya. Hubungannya apa sama kita cari ini? di hadis ya. Ya sabar dulu Pak Ustadz. Sabar dulu. Enggak Pak nyambung Ustadz. dengan hadis yang kau sebut. Enggak. Iya sabar. Apa hubungannya dengan hadis Nanti Musnad ada Ahmad? pertanyaan saya. Sabar dulu Pak Ustadz. Kok langsung kejang-kejang ini? Jangan langsung kejang-kejang lah. Terserah Oke, kau ya? lah. Jangan langsung kejang-kejang lah. Kau pelanggaran tuh Pak Depi itu. Sorry ya teman-teman, pelanggaran nih. Saya nggak nurunin ya. Tapi dia yang pelanggaran tuh. Ya. Dia yang kena pelanggaran, bukan DK. Oke. Nah, kita ganti lagi.